Itu tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan, ku terima hadirat dan kasih-Mu saat ini, Tuhan. Katakan sama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Semua katakan bersama. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah berikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan sama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita semua sekali lagi katakan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini matamu tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
rasakan saat ini kasih dan kuasa-Mu di tengah kami, mengalir menjamah melawan setiap kami. Pasti ya dan amin setiap janji-Mu bagi yang percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata di tengah kami, kuasa-Mu kami alami dan rasakan, kuasa kasih-Mu, kuasa firman, kuasa dalam persekutuan kesepakatan kami dinyatakan. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu kuasa yang dalam Kau pegang dalam tangan. Katakan dengan iman. Darahmu, salibmu, salibmu, tebus hidupku, tebus hidupku, namamu Tuhan, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Katakan harapanku di dalamku hanya Kau Yesus kuat itu. Ku percaya ku aman dalam. Oh, sekali lagi katakan kasih-Mu kuasa yang dalam. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidup dalam tangan. Dengan iman setiap kita berkata, darah salibmu hidupku, nama Yesus Tuhan, nama berkuasa sanggup bangkitkan. Angkat suara kita, katakan sama-sama. Harapan di dalam hanya Kau Yesus kuat hidupku. Ku percaya ku aman dalam. Sekarang dengan iman katakan tak pernah gagal rencanamu, tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu,
terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, masa depan Kau sediakan, sebab masa depanku dalamku. Oh, harapanku di dalam hanya Kau Yesus Tuhanku. Percaya amanah harapan kami Bapa, harapan di dalam hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan. Setiap kita berkata, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku amankan. Semua hanya dalam hadiratnya kita tenang, ku percaya, ku amankan. Haleluya. Mari sebentar bersyukur. Evan Hanser bahwa sampai detik sore ini dia sudah menolong kita. Seberat apapun persoalan yang pernah kita alami, persoalan yang pernah kita terjadi, dia sudah menolong. Bahkan detik ini juga dia selalu menolong kehidupan kita. Haleluya. Pengharapan kita di dalam Dia tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu sore ini dengan ucapan syukur di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang setia, yang terus nyata. Hadirat dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Our God is real in our life. Amin. Amin. Mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Amin. Harapan hanya Yesus saja yang mati di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Kali lagi katakan, harapanku hanya Yesus saja yang mati di atas Golgota. Nyanyi dengan sukacita. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Semua berkata, Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus hidupku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Katakan, dia membelaku. Dia membelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasanya. Ku ditegakkan. Ku ditegakkan. Kokoh bagai karang.
Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku. Dia menyediakan bagiku di sorga. Amin. Tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus, Dia harapanku. Semua bersama katakan, Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapan. Semua sekali lagi katakan, Yesus harapan jiwaku. Katakan, Yesus menebus dosaku. Oh, yang pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Amin, amin, amin. Dia sumber pengharapan kita, saudara. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Pastor Silvi Karawan atau kepada host. Ya, silakan Bu Silvi Karawan. Tuhan Yesus memberkati. Suaranya belum keluar, Bu Silvi. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Walaupun lewat Zoom, tapi kami merasakan lawatan Tuhan luar biasa lewat pujian penyembahan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Sehingga pada saat firman-Mu Engkau sampaikan, Engkau akan mengajar kami tentang bagaimana kami hidup di hari-hari yang kami boleh lewati, hari lepas hari. Urapan Allah ada pada kami dan Roh Kudus sendiri yang akan mengajar kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semua, kekasih-kekasih Kristus, luar biasa. Kita boleh sampai di awal tahun 2024, ya. Setiap berapa hari ini masuk 2024, pasti semua akan ngomong, semua sudah ditinggalkan semua. Apapun ya di tahun 2023, mari kita masuk dengan penuh sukacita, ya kan, di 2024. Amin, ya. Tapi tidak semudah apa yang kita katakan, ya. Mungkin beban masih ada yang nggak mau dibawa, dia tetap ikut, ya kan. Yang masih sakit nggak mau dibawa, tetap masih sakit, ya kan. Tapi itu sebabnya hari ini firman Tuhan temanya adalah hari-hari manusia, yaitu hari-hari saudara dan saya, ya. Di Mazmur 90 ayat 12 bilang apa? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Garis bawahi hati yang bijaksana, ya. Terima kasih buat Bapak yang sudah membawa kita masuk lebih dalam lagi. Pujian-pujian itu luar biasa. Yesus pengharapan kita. Hanya Tuhan kekuatan kita. Amin banget. Tapi berapa banyak kita, oleh karena sakit, oleh karena masalah, oleh karena tantangan, kadang kita lupa akan apa yang seperti kita sudah nyanyikan tadi, ya. Itu sebabnya Alkitab mencatat hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Semua tahu kapan kita beroleh hati yang bijaksana. Semua tahu di dalam Matius 25. 10 gadis, ada yang bijaksana, ada yang bodoh, ya. Yang bijaksana adalah mereka yang penuh minyak.
Minyak berbicara tentang keintiman, ada urapan ya. Yang 5 adalah bodoh ya. Jadi kalau mau dipikir memang nggak semua sama ya. Nggak ada gereja yang sama, tapi nggak ada juga gereja yang paling nomor 1. Tapi firman katakan 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Semua tahu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan tahu persis cerita tentang Matius 25 tentang gadis bijaksana dan bodoh. Saya percaya pujian tadi kita merasakan urapan Allah turun atas kita, ya. Kalau kita boleh sampai di awal tahun 2024 ini, semuanya menanti-nantikan kita boleh masuk di tahun 2024 dengan penuh sukacita walaupun sakit, penuh sukacita walaupun masalah banyak, penuh damai sejahtera walaupun masalah silih berganti, ya kan? Sebabnya ada pujian katakan apa? Ku tetap setia. Amin ya. Tetap setia artinya apapun masalah yang ada kita bawa di tahun 2024. Bagian kita adalah percaya 100% kepada firman-Nya. Tadi pengharapanku hanya Yesus saja. Siapa Yesus itu? Pengharapanku adalah firman saja. Ada amin ya. Ya, mungkin kekasih-kekasih bilang, ya Ibu Silvi boleh ngomong karena sehat, Ibu Silvi boleh ngomong karena ada di Australia, Ibu Silvi boleh ngomong karena begini. Enggak, kita harus, yang kita kuatkan adalah kebenaran firman Tuhan, itu yang kita harus percaya. Pengharapanku hanya Yesus saja. Untuk kita percaya 100%, yaitu kita mesti menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah penuh minyak, keintiman dengan Tuhan lewat firman-Nya. Karena Dia adalah firman, ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, kita semua tahu firman itu, tapi kita harus hidupkan firman itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya ulangi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena kematian itu nggak mesti kita tua, kematian itu nggak mesti kita sakit, kematian itu nggak mesti kita mengalami sesuatu. Kalau saatnya maut menjemput kita, maka tidak ada duplikat untuk menggantikan kematian itu. Amin ya. Nggak ada duplikat. Nggak ada fotokopinya. Nggak ada diwakilin. Nggak ada. Itu sebabnya kenapa hidup kita ini, kita harus beroleh hati yang bijaksana. Tidak sia-sia 1 Tesalonika 5:18 katakan, kita harus bersyukurlah senantiasa apapun yang kita alami. Saya boleh bicara ini karena bagi saya di tahun 2023 itu penuh tantangan di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, di dalam apa. Tapi bersama Yesus kita bisa melewati semua itu. Kita tahu Pak Ko juga mengalami sakit penyakit. Ya, tetapi kalau dia boleh ada segar ini bukan karena dokter hebat, bukan karena uang banyak, bukan karena rumah sakit mahal, ya, tetapi kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya Pak Ko ini cuma bilang pengharapanku hanya Yesus saja. Alkitab mencatat di Yeremia bahwa percuma engkau minum obat, kesembuhan tidak ada kepadamu. Ya, memang Tuhan bisa pakai obat, Tuhan bisa pakai dokter, Tuhan bisa pakai rumah sakit, Tuhan bisa pakai apa aja. Tapi pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Ya, ya. Kami sebetulnya masih dalam suasana duka ya. Saudara dari suami saya, orang Italia, dia meninggal. Itu yang saya katakan ya. Di luar negeri mungkin bukan cuma di Australia. Meninggalnya kapan ya? Meninggalnya tanggal 28. Dia nggak bisa langsung dikubur. Di sini paling sedikit 2 minggu. Jadi meninggal tahun 23, dikuburnya nanti 24 hari Senin nanti ya, tahun 24. Ya. Dan saya cerita sedikit bahwa mati itu Tuhan yang menentukan, bukan dokter. Kami sudah siap-siap pada saat pertengahan Desember. Karena dokter bilang tinggal tunggu waktu. Jadi anak-anak yang saudara dari Italia, bahkan anak-anak saudara suami saya dari Indo udah datang ngumpul menunggu kematian. Karena dokter bilang tinggal tunggu waktu. Kenapa? Emang sudah nggak mau makan. Akhirnya pertengahan Desember dia dipanggil Tuhan tanggal 28. Jadi tidak ada yang bisa tentukan 3 hari lagi atau besok.
Saya waktu mendoakan dia di rumah, kalau Pak Ko udah lihat saya di Facebook, bisa tahu kapan saya mungkin ada di rumah sakit itu. Saya memang sudah serahkan tubuh, jiwa, rohnya. Bagian hamba-hamba Tuhan kan itu. Nggak mungkin tidak menyerahkan. Nanti Tuhan yang bilang, kenapa kamu nggak doain? Ya kan? Tuhan kan nggak datang ke dia. Tuhan datang melalui hamba-hambanya. Tapi saya bilang begini kepada suami saya. Nggak ada tanda-tanda mau mati tuh. Mukanya masih seger, ya kan? Seperti hanya tidur, cuma karena nggak mau makan aja. Saya bilang nggak ada tanda-tanda mau mati tuh, kata suami saya. Emang iya katanya. Jauh katanya. Benar juga, lama ternyata. Jadi memang tidak ada yang berkuasa untuk menentukan hari mati seseorang. Itu sebabnya kembali lagi bahwa mari kita beroleh hati yang bijaksana. Nah, untuk kita dapat hati bijaksana, coba kita tadi sementara pujian penyembahan Tuhan taruhkan tentang Roma 12 ya. Padahal saya sudah mencatat, tapi ternyata catatan saya dicuekin sama Roh Kudus, saudara ya. Berarti yang kita butuhkan adalah yang dadakan punya, amin ya. Fresh from the oven, yang dicatat nggak laku ya, ya puji Tuhan. Karena beroleh hati yang bijaksana. Nah ini bekal kita untuk melewati hari-hari sebelum ajal menjemput kita. Kita nggak tahu, ya kan? Maka ada apa? Kita harus hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari yang kita jalani dapat merupakan hari terakhir. Nah, untuk itu apa sih yang kita mesti lakukan? Tuhan taruh di dalam, Roh Kudus taruh kepada saya tadi Roma 12 ayat 9 sampai seterusnya, perikopnya di atas ayat 9 Roma 12, nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi Tuhan kasih kita hati yang bijaksana untuk kita bisa hidup dalam kasih. Kalau di kamar Zoom yang lain itu tentang kasih itu ada pendeta yang selalu ngomong, kasih itu bagiannya bukan, kasih itu memang besar sekali, nggak bisa diambil cuma satu-satu ayat karena kasih itu Yesus sendiri. Jadi kasih itu adalah semua ayat. Amin ya. Nah, mari kita mau lihat Roma 12 ayat 9, perikopnya nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Wow, baru pertama aja kita memang udah nggak bisa bohong, nggak bisa munafik, ya. Harus sama hati dan omongan kita, ya. Ya, kita harus sama. Jangan di mulut bagus, di dalam hati nggak bagus, ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Firman Tuhan ini hanya bisa apabila Roh Kudus kasih ke kita hati yang bijaksana, yaitu hati yang menempel dengan Roh Kudus, yaitu dengan firman ya. Semua pernah baca renungan-renungan. Kenapa sih Daud itu walaupun dia bersembunyi, Daud itu jelek, pendek, tapi kenapa Tuhan pilih? Karena hatinya melekat kepada Tuhan, biar dia nggak dikenal orang banyak, tapi Tuhan baca hatinya. Maka nggak salah ya, Alkitab di 2 Tawarik nggak salah bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi loh. Buat ngapain sih Tuhan? Emang dia nggak ada kerjaan? Tapi Alkitab mencatat mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk dia limpahkan kekuatannya. Wow. Jadi saya berdoa saya berdoa biar mata Tuhan tertuju kepada kita yang ada di Zoom malam hari ini ya. Orang masih merayakan tahun baru, kalau di Manado ada kuncikan lah, ada hari ke anu, potong babi terus, pesta terus, ke gereja kalau ingat, aduh bahaya ya. Jadi saya ulangi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ada istilah, baik aja belum cukup, ya kan? Karena baik belum tentu benar, tapi benar itu pasti baik. Karena benar itu adalah kebenaran. Jadi nggak cukup baik saja. Kalau baik, semua agama juga baik kok diajarin. Nggak ada yang diajar jahat. Ya. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di sini ya,
di sini atau mungkin di pokoknya di luar negeri lah ya. Kita nggak kenal atau apa, kalau kita ketemu muka, entah itu di mall, entah di jalan, hai gitu kan. Kayaknya murah sekali mereka kasih sapaan gitu. Nah kita orang-orang Indonesia kalau nggak kenal bodo amat. Udah mau keinjak juga bodoh. Aduh. Iya nggak? Padahal di sini dibilang apa? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Anak Tuhan hormatnya gampang. Shalom. Ya kan? Kalau dia bukan anak Tuhan, kasih senyum aja. Nggak rugi kok. Betul nggak? Nggak rugi. Kita lempar aja senyum. Ada kasih Kristus yang mengalir. Kalau kita ngerokok, kita sedang bagikan asap kepada dia. Amin ya. Nah, ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini dia. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, tanpa roh yang menyala-nyala kita nggak mungkin bisa melayani Tuhan. Tanpa roh yang menyala-nyala, tanpa kangen kepada Tuhan, kita nggak mungkin ada di dalam Zoom ini. Secara daging ya saya mau akui, namanya manusia ya. Saya terima jadwal Pak Ko dan Ibu siapa tuh. Masih Desember yang orang lagi sedang menggebu-gebu menghadapi Natal. Udah ada jadwal Januari. Secara daging. Aduh, ya kan? Tapi saya minta ampun. Kalau roh yang menyala-nyala, kita harus melayani Tuhan. Dan itu kekuatan. Ya. Jadi ternyata masalah, tantangan yang kita lewati tahun 23, itu menjadi kekuatan kita di tahun 2024. Kita menang dalam pergumulan. Kita menang dalam sakit penyakit walaupun masih nyut-nyutan. Tidak automatically. Tapi saya percaya. Periksa dokter. Bagus. Tidak seperti apa yang kata dokter waktu itu. Karena hati kita diubahkan. Apalagi kan mau masuk tahun 24, semua gereja, kami gereja lokal ada ibadah. Dikasih kesempatan untuk merenungkan tahun yang lama untuk detik-detik masuk ke dalam 2024. Pasti akan dikasih tahu, Pak, dituntun kita untuk bisa kita mampu meninggalkan semua masalah, tantangan, palang-palang besi, pintu-pintu tembaga yang tertutup, biar itu boleh terbuka saat kita masuk ke dalam tahun baru ini, tahun 2024. Tetapi harus dalam kasih. Hidup kita harus dalam kasih. Tanpa hidup dalam kasih, tanpa keintiman dengan Tuhan, yaitu firman, kita nggak mungkin bisa melakukan apa Roma 12 ayat 9 dan seterusnya. Kita mau lanjut. Ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa tanda seru. Pertama apa tadi? Bersukacitalah dalam pengharapan. Dalam pengharapan apa? Seperti tadi pujian mengatakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Jadi apapun yang kita sedang alami saat ini, pandang Yesus. Mata Tuhan sedang ada di dalam kita malam hari ini dan seterusnya. Miliki hati yang bijaksana sehingga apapun firman di dalam Roma 12 ayat 9 dan seterusnya kita bisa lakukan. 13, semakin seru. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ini semua hamba-hamba Tuhan tahu apa yang kita harus buat ya. Ayat 13 ini. Amin ya. Ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ini luar biasa. 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan biarin itu orang udah mau pingsan-pingsan nangis, kita biarin aja, kita nangis, sukacita terus. Ini maksudnya Tuhan, mari kita, kalau ada perkabungan, mari kita ikut merasakan duka.
Kalau ada sukacita, mari kita ikut sukacita. Kita sebagai hamba Tuhan ini harus memperoleh hati yang bijaksana agar kita bisa lakukan apa yang Tuhan mau. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Lihat bagian pertama, hendaklah kamu sehati sepikir. Di dalam Zoom ini nggak boleh ada yang merasakan paling pintar, nggak boleh merasakan paling hebat. Di Zoom sebelah saya suka katakan, nggak penting kalian punya titel panjang-panjang seperti jalan tol. Iblis lebih panjang titelnya. Kejadian sampai Wahyu dia tahu, cuma dia suka belok-belokin. Nah, untuk memperoleh hati bijaksana dituntun Roh Kudus. Saya percaya kita ada di dalam Zoom ini semua humble ya, rendah hati. Saat kita namanya juga hamba ya. Hamba itu orang Jakarta bilang kacung, ya kan? Jadi mesti takluk kepada Allah, kepada firman. Nggak ada yang pinter ya, mau kaya, mau miskin, hidup apa adanya. Kita sama di hadapan Tuhan. Yang harus kita takar yaitu rohani kita. Kualitas rohani kita sedalam apa. Amin ya. Karena aduh, kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu luar biasa. Saat kita bernafas saja enak, itu berkat loh saudara. Berapa banyak orang nggak bisa napas langsung ambulans, ya kan? Ya kan, langsung udah gitu antre lagi. Tadi siang juga kalau Pak, kau lihat saya ada doain orang di rumah sakit, ya. Dia waktu Natal, dia yang makan, saya yang gemetar, ya kan? Jadi kita kalau udah umur-umur begini, kita firman Tuhan bilang apa? Harus ada penguasaan diri, ya. Nah, memang ini Bapak ini waktu saya lihat waktu Natalan ada di sini kan barbecue ya di salah satu keluarga jemaat. Dia yang makan, saya yang gemetar, ya kan? Wow, itu makan udang, makan babi, makan apa lagi ya? Bebek ya, bumbu RW kan tahu sendiri ya Pak, kok itu bebek bumbu RW, RW-nya nggak ada bebeknya ini. Dia makan Coca-Cola terus, aduh, dia yang makan, saya yang gemetar. Dan ternyata dia opname ya, bagian kita doakan. Saya bilang ini Tuhan sedang mengajar Bapak biar lebih dekat kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau salah Tuhan minta ampun kepada Tuhan. Saya kalau doa nggak sayang orang saudara ya. Lebih baik orang itu marah daripada Tuhan yang marah kepada kita. Jangan mentang-mentang dia begini terus kita mau jaga-jaga dalam doa. Enggak, sampaikan isi hati Tuhan ya, supaya dia kalau tadi karena tadi banyak orang mungkin kalau cuma dia bisa nangis ya. Jadi kita tahu kita sebagai pembawa kabar baik menyejukkan hati si pasien, menyejukkan hati yang sakit walaupun mukanya penuh dengan kekhawatiran ya. Pak Kot pernah ada di atas tempat tidur rumah sakit, pasti jujur, pasti bimbang, ragu, iblis suka intimidasi, pasti ada. Nah, itu gunanya hamba-hamba Tuhan datang berdoa, menguatkan, ya kan? Sehati berdoa, itu gunanya hamba-hamba Tuhan. Walaupun kayak kita nggak bisa besuk Papa, tapi kita selalu berdoa. Lewat ucapan kata-kata kita, Roh bekerja. Karena Alkitab mencatat, apa yang kita ngomong sesuai firman, Tuhan perintahkan malaikat itu ya. Jadi ada jamahan Tuhan ya, lewat kata-kata hamba Tuhan yang berdoa. Amin ya. 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lanjut. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saya sebetulnya punya sifat jelek ya, menurut saya. Ya, kadang saya suka sharing sama suami saya. Orang itu nggak ada salah sama kita, tapi kalau kita lihat orang itu kayaknya 4 gitu, 6 gitu, kenapa ya? Suka itu kenapa? Nah, waktu malam tahun baru, saya minta ampun sama Tuhan. Ini saya mau cerita satu kesaksian.
Dan saat kita minta ampun sama Tuhan, saya bilang, Tuhan berikan aku damai sejahtera saat melihat orang ini. Ya, dan ada orang itu waktu itu. Saudara, apa yang terjadi? Pas masuk ke dalam tahun 2024 itu kan semua pada nangis, apalagi kita jauh ya dari Indonesia, jauh dari keluarga. Saya peluk dia, saya cipika, damainya luar biasa. Itu yang firman Tuhan bilang, hendaklah kamu minta. Firman Tuhan bilang, hendaklah damai sejahtera itu memerintah atasmu. Kita harus minta, karena kekuatan kita nggak mampu. Setelah itu saya melihat orang itu ada rasa kasihan, saudara. Seketika itu juga hati kita bisa diubah Tuhan. Saya peluk dia, dan pandang saya ke dia tuh menjadi kasihan. Jadi kita memang harus, kita boleh jujur ya sebagai hamba Tuhan. Pasti hati kita ada seperti itu ya. Maka itu sebabnya firman Tuhan tadi bilang apa? Mari biar kita boleh beroleh hati yang bijaksana. Kuncinya kita masuk intim dengan Roh Kudus. 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Pasti semua hamba Tuhan sudah lakukan ini ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah ini kita bisa lakukan saat kita beroleh hati yang bijaksana. Amin ya. Puji Tuhan. Jadi ya di dalam Mazmur 90 ini ada beberapa poin yang saya catat di sini, bahwa hari-hari manusia itu singkat. Kedua, hari manusia itu seperti tadi saya katakan, hanya satu kali. Nggak ada duplikat. Ketiga, hari-hari manusia diwarnai dengan air mata. Mau senang, mau susah, tetap ada air mata. Amin ya. Keempat, hari-hari manusia diwarnai kuasa dan penyertaan Allah. Ini luar biasa kita yang ada di Zoom malam hari ini. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kita diberkati bagaimana kita harus hidup. Apalagi yang merasa sudah tua, saya walaupun lansia, saya nggak mau merasa hidup saya tinggal sebentar. Saya masih merasa saya masih ABG, angkatan babe gue. Kalau kita sukacita, orang tidak bisa ukur umur kita. Ya, ada sukacita paling yang tahu teman sekolah, ya kan, saudara dekat, ya kan. Jadi sukacita itu menggambarkan kita supaya orang melihat kita, kok dia suka. Padahal masalah siapa? Bilang nggak ada masalah ya. Tapi anak Tuhan harus punya EGP. Emang gue pikirin. Semua sudah diserahkan kepada Tuhan. Amin ya. Jadi kabar baik malam hari ini, nggak usah takut kematian ya. Kematian itu urusan Tuhan. Yang penting sudah siap atau belum. Ya kan? Contoh ya, ini orang Manado sampai mungkin akhir Januari masih ada yang mabok-mabok. Ya, ini satu ilustrasi. Orang mabok, kalau kita tanya, kalau mati kemana? Dia pasti sadar, saudara. Dari mabok bisa sadar, dia tahu bahwa dia kalau mati ke neraka. Benar nggak? Nah, kalau orang mabok sadar, kalau kita nggak sadar kan keterlaluan. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah siap belum untuk mati? Banyak orang kan ketakutan. Siap atau tidak siap itu akan datang kepada kita. Bagian kita hiduplah dengan hati yang bijaksana. Firman Tuhan, kalau saudara PR ya, Mazmur 90 baca semua, nggak panjang. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Praktek di rumah ya, istri kepada suami, suami kepada istri, mantu kepada mertua, ya kan? Apalagi kok ada kesel. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kadang pembantu menjengkelkan, tapi justru Tuhan pakai sekarang udah nggak ada istilah pembantu ya, kasar ya.
Padahal apa bedanya ART? Ya kan, dipermoy, asisten rumah tangga. Kadang Tuhan bisa pakai mereka loh. Nah, Tuhan akan lihat bagaimana nih kalau ini bawahan ini ngomong apa. Padahal Tuhan izinkan untuk menguji hati kita. Kita semua ini masih belajar bagaimana hidup dalam kasih. Masih dalam kelompok praktek. Bukan karena kita sudah khotbah hebat, tumpang tangan, mungkin orang mati bangkit. Terus udah oke. Enggak. Proses seumur hidup. Ya, kalau setiga terus menerus dibaharui ayat 10. Kita belum sampai. Masih di dalam proses pembentukan karakter. Ya, dulu ada hamba Tuhan bilang begini, pantesan katanya buah roh itu paling terakhir penguasaan diri, karena paling susah nyetir, apalagi kalau Jakarta, ya kan, di Jakarta nih. Bikin jengkel. Biar kata lagi basar, ora bataka, tetap aja jengkel kalau disalip sama truk. Atau dulu kami di Jakarta, saya mau pelayanan, suami saya bisa marah-marah cuma karena disalip sama truk. Udah biasa di Australia kan jalurnya semua udah tahu. Kecepatannya udah tahu. Nah di Jakarta bisa dari jalur 4 dia ke situ. Ujian iman. Tapi ini kesaksian banyak hamba Tuhan. Jatuhnya seperti itu. Penguasaan dikurang walaupun udah kepenuhan Roh Kudus sampai udah mau tergigit-gigit di jalan bari nyupir katanya bahasa roh. Tetap aja kalau disalib marah. Jadi mari kita tetap penuh bisa kita praktekkan bagaimana hidup dalam kasih. Ya, kayaknya belum ada tuh begitu disalib langsung begini. Oh, haleluya. Ya kan? Mari kita belajar. Ini yang simpel-simpel aja. Bagaimana kita mesti hidup, ya kan? Jadi saya percaya malam hari ini bekal bagi kita bagaimana kita harus hidup. Tidak mudah. Tapi kalau kita benar-benar intim, kita tahu akan firman Tuhan dan kita mau melakukannya. Pasti saat kita mau marah langsung Roh Kudus ingatkan firman. Datang itu firman. Alami seperti itu. Maka hidup kita berubah. Semua kegagalan, sakit penyakit apapun tahun 2023. Mari kita tanggalkan semua itu dengan pertolongan Roh Kudus. Percaya dengan iman. Pak kok ngomong terima kasih saya sudah dapat jantung baru. Efesus 1 ayat 3 ada bilang apa? Semua berkat rohani sudah. Mari kita buka. Saya mau tutup kayaknya di situ ya. Efesus 1 ayat 3. Mana itu Efesus 1? Ya. Efesus 1 ayat 3 bilang apa? Perikopnya di atas ayat 3, kekayaan orang-orang yang terpilih. Kita adalah orang-orang terpilih, amin ya. Ayat 3 bilang apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sorga udah kosong. Tuhan sudah kirim jantung baru, ginjal baru, hati baru, semua organ tubuh, mata baru, semuanya baru. Bagaimana kita mau ambil? Ambil dengan iman. Ya, kita bisa ambil itu, perkatakan sesuai Bilangan 14:28. Apa yang kau katakan di hadapanku, itu yang aku lakukan, firman Tuhan katakan. Pak, kau bicara terus terima kasih buat jantung yang kau sudah taruh di dalam saya. Sesuai Efesus 1 ayat 3. Kenapa mesti ngomong? Bilangan 14:28 bilang apa? Apa yang kau katakan di hadapanku, huruf besar, itu yang aku, huruf besar, lakukan. Jadi perkatakan terus. Amin ya. Karena ini bukan cuma jantung baru, sudah berhasil. Orang yang susah punya anak, saya bilang katakan terima kasih buat janin. Begitu ketemu, Bu, anak kami sudah 4. Orangnya ada di Surabaya loh. Duh, siapa namanya? Orang Batak, istrinya orang Manado. Istrinya itu ponakannya Fedrico masih almarhum. Waktu didoain sudah kawin 4 tahun belum ada anak. Giliran saya bilang, katakan bahwa terima kasih buat janin. Ketemu udah 4 anaknya. Hanya dengan perkataan. Amin ya. Puji Tuhan.
Luar biasa. Malam hari ini saya yang dipakai Tuhan untuk berbicara, saya diberkati. Dan saya percaya ada kekuatan baru kita di awal tahun 2024 ini. Semua yang mendengar, karena ini masuk YouTube ya pokok. Biarlah jadi berkat ya, jadi berkat bagi semua orang. Kita makin semangat, jangan pernah kecewa ikut Tuhan. Karena masalah tantangan itu adalah proses kita untuk naik ke next level ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saya akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari Roh Kudus cabut yang tidak berasal daripada Tuhan, tapi meteraikan firman-firman Tuhan yang penuh kuasa di dalam hati kami, agar tidak dicuri oleh si jahat, yaitu iblis. Makasih Tuhan buat Zoom ini yang luar biasa, biar menjadi berkat bagi banyak orang, dan semua yang ikut ini pasti mendapat terobosan yang baru, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Dalam nama Yesus, hamba kembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan, bahkan kemasyuran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ya, host. terima kasih Bu Silvi Karawan ya. Luar biasa ya, memang temanya hari ini hari-hari manusia ya. Kita Ya, nggak tahu ya kapan kita ya. di stop dengan Tuhan kuasanya tentunya ya. Saya puji Tuhan Kok makin segar loh. Puji Tuhan ya, loh. ketua Bu Segar. Silvi saya sudah menjalani pasang ring Bu dan Ya. cara Jadi di iman bor percaya ya. ya, Gak kumat-kumat lagi ya. bor itu nggak mudah ya. Ya. 3 jam 15 menit prosesnya ya. Dan Ya. saat ini sudah memasuki hari ke tanggal 7 Desember, berarti 23, 24, 24, 29 hari. Ya, saya, Ya. Tuhan, saya bisa sudah 5 hari ini saya bolak-balik jalan ke pasar. Karena harus latihan jalan kaki, ya. Oh, Jadi saya haleluya. merasa badan saya lebih fit, ya. Jantung Ya. saya juga, napas saya nggak sengal-sengal, ya. Kalau tadinya Ya. kalau jalan sedikit, napasnya udah kayak mau Banyak putus. penyembah. Ya, Banyak penyembahan, Pak Ko. ya Banyak betul. penyembahan Ya ya. waktu Banyak waktu penyembahan. di operasi pun istri saya pesan nyanyi terus buat Tuhan, nyanyi aja buat Iya. Tuhan, memuji Tuhan. Pak Saya Niko langsung, juga di saat-saat dia kritis, dia tetap menyembah Tuhan. Maka amin, napasnya bagus. amin, amin. Makasih Bu Puji Silvi. Tuhan ya. Ya, Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita lihat di Yakobus 4 ayat Ya. 14 ya. Ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ya. Ya. Apakah arti hidupmu? Ya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan Ya. lalu lenyap. Itulah manusia, kehidupan manusia. Ya, padahal Tuhan janjikan di Mazmur 90 ayat 10 ya. Ya. Manusia bisa hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, dan itu adalah Ya. kebenaran yang besar ya. Tapi saya mau katakan kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, miliki watak-watakan Tuhan, karena tadi dikatakan mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi ya. Dia Ya. mencari orang apa? Orang benar. Ya. Amin. Dan Ya. hidupnya bisa taat Iya. firman. Untuk dia limpahkan kekuatannya. Amin ya. Hidupnya selalu menjaga kemurnian hati, Amin. ketujuan ya. Selalu dekat dengan Tuhan. Saya selalu pegang itu di Keluaran 19 ayat 5, Bu. Jika Iya. engkau sungguh-sungguh Iya. mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada Iya. perjanjian-Ku sendiri, engkau Iya. akan menjadi harta kesayangan-Ku Iya. di segala Amin. bangsa, karena Akulah Ya. yang mempunyai di kerajaan di bumi dan di surga. Itu Amin. pesan Tuhan. Luar biasa. Amin ya. Kita ibadah hari Senin sampai Jumat ya. Jadi nggak ada kata bosen ya. Sabtu Ya. Minggu kita bisa berlibur dengan keluarga, minggunya kita beribadah ke rumah Ya. Tuhan yang sudah Amin. Tuhan tentukan untuk kita semua. Amin. Sekali Ya. lagi saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Silvi Karawan. Puji Tuhan. Tahun baru, Tuhan Yesus memberkati ya pelayanan Amin. Ibu, Terima kasih Pak. sehat, suami, Amin. anak, cucu, semua diberkati oleh Tuhan. Nanti kalau Kasih. ada ke Amin. Jakarta, boleh kabar-kabarin ya Bu, kita Siap. ketemu. Siap. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Doni Menak, masih ada untuk satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati.
Sepertinya sudah keluar, Pak Ko. Bu Foni boleh langsung doa syafaat, silakan Bu Foni. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, kami sudah memuji dan mendengarkan sabdamu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Kau utus Bu Sylvie Tuhan. Engkau lebih lagi Tuhan, Kau beri hikmat dari Kau Tuhan, supaya kami juga belajar menghitung hari-hari dari Engkau Tuhan. Bapa, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan, Kau pakai pelayanan Bu Sylvie di mana mereka melayani Tuhan, banyak jiwa diselamatkan Bapak. Dalam kehidupan Bu Sylvie, apapun yang dikerjakan boleh berhasil dan beruntung Bapak. Kau juga berkati sebagai pendoa syafaat dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Engkau juga berkati suami, istri, dan anaknya Tuhan. Kau berkati supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Tambah-tambahkan hikmat marifat dari Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Kongwingan Tuhan sebagai gembala sidang di Family Ministry Tuhan. Kau beri visi misimu yang terbaik Tuhan untuk mengembangkan Family Ministry untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau pakai pelayanan Kongwingan Tuhan, beri kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau jadikan dia imam dalam keluarganya. Engkau juga berkati istri, anak mantu, dan cucunya, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Hendra Tuhan sebagai gembala sidang kami Tuhan. Beri kekuatan kesehatan Bapak. Engkau juga berkati pelayanan Pak Hendra dimanapun Pak Hendra berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan supaya Pak Hendra boleh kembali melayani di Family Ministry dengan kekuatan dari Engkau Bapak. Engkau berkati istri, anak mantu, dan cucunya Pak Hendra Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang setia Bapak mengikut Family Ministry Tuhan. Beri kami kekuatan kesehatan Tuhan, supaya kami lebih setia lagi melayani Engkau Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, supaya kami melayani Engkau dengan kesungguhan hati Tuhan. Jadikan kami benar, menjadikan kami mempelai Kristus yang tak bercacat di hadapan Engkau. Jadikan kami 5 gadis yang bijaksana Tuhan, sampai menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput kami Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati kehidupan kami, jadikan kami saluran berkat Tuhan, jadikan kami saluran surat terbuka untuk memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa, tak henti-hentinya berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Tinggal sebulan lagi kami akan mengadakan pemilu Tuhan. Kau pilih presiden yang takut akan Kau, yang dapat mengubahkan bangsa kami Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan beri keamanan yang terbaik Tuhan, tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan di bangsa kami Tuhan. Pulihkan, kembalikan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, siapapun yang terpilih itu yang dari Engkau Tuhan. Bapak, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba-Mu sebagai pengkhotbah Tuhan, baik di kota-kota maupun di pedesaan maupun di pelosok Tuhan. Lewat kehidupan kami, bangsa kami diubahkan, banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk negara-negara luar Tuhan, baik Rusia dan Ukraina Tuhan, beri kedamaian lebih lagi Tuhan, supaya tidak ada perpecahan Bapak, tidak ada keributan Tuhan, tidak ada kerusuhan Tuhan. Kami percaya negara-negara luar juga adakan hujan pertobatan Tuhan, supaya mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Palestina juga beri kedamaian Tuhan dengan HAM Tuhan, semua Tuhan, negara-negara luar Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau beracara luar biasa buat bangsa kami Tuhan. Adakan hujan pertobatan sebelum kedatangan-Mu 2 kali Tuhan, menjemput kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kita angkat tangan untuk menerima berkat. Saya serahkan ke Kongwingan untuk doa berkat.
Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga Amin. kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Amin. Apapun yang dilakukan tangan kami di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan Haleluya. beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Amin. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Amin. Untuk kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok Amin. kita Puji akan Tuhan. kita akan dilayani oleh Bapak Sutarjo ya dari Jogja. Kiranya Tuhan Yesus pasti juga mengurapi hambanya Pak Sutarjo seperti hari ini ya. Ibu Silvi Karawan juga memberkati kita di dalam. Haleluya. Boleh bincang-bincang dibantu dengan Ibu Mikal Kutana, silakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.